Selama lebih dari sepekan ini, Eropa dikejutkan dengan sebuah ancaman baru yang terbang rendah di perbatasan. Bukan pesawat tempur, bukan rudal balistik, tapi drone Rusia. Pada malam 9 hingga 10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kalinya menembus wilayah udara Polandia. Tak lama kemudian, insiden serupa kembali terjadi di Rumania, anggota NATO lainnya. Moskow mungkin menyangkalnya sebagai ketidaksengajaan, tapi NATO mengambil tindakan serius. Mereka meluncurkan sebuah operasi besar yang dinamakan Eastern Sentry untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya. Ini bukan hanya tentang drone yang melintas. Ini adalah tentang kesiapan NATO menghadapi ancaman modern yang cepat, murah, dan sulit dihadang. Di video ini, kita akan bedah 3 hal penting. Apa yang membuat drone Rusia begitu sulit dihadapi? Apakah strategi NATO saat ini efektif? Dan, apakah Eropa benar-benar siap untuk menghadapi perang drone? Mari kita lihat kembali insiden yang terjadi. Pada 9 hingga 10 September, 19 drone Rusia terdeteksi di wilayah udara Polandia. Beberapa hari kemudian, drone Rusia kembali melintasi wilayah udara Rumania. Puncaknya, pada 15 September, sebuah drone ditembak jatuh di atas gedung pemerintah di Warsawa. Meskipun tidak ada korban, insiden-insiden ini adalah sebuah tes. Ini menguji seberapa cepat dan efektif respons pertahanan NATO di perbatasan timurnya. Respons NATO datang dengan cepat. Mereka meluncurkan operasi Eastern Sentry, yang digambarkan sebagai aktivitas multidomain untuk memperkuat pangkalan darat dan pertahanan udara. Jerman langsung menggandakan jumlah jet tempur di Polandia, dan Prancis mengerahkan jet Rafale mereka. Ini adalah pesan yang jelas, NATO tidak main-main. Operasi ini adalah gertakan langsung kepada Rusia, menegaskan bahwa pelanggaran wilayah udara tidak akan ditoleransi. Lantas, bagaimana NATO merespons ancaman ini? Jawabannya, dengan jet tempur dan rudal canggih. Tentu saja, jet dan rudal udara ke udara terbukti ampuh menjatuhkan drone. Tapi ada masalah besar yang disebut para ahli sebagai perang asimetris biaya. Menurut pakar pertahanan Chris Kremidas-Courtney, drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10.000 sampai 30.000 euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis. Dia menambahkan, ini sama seperti memakai palu godam untuk menghantam paku payung. Strategi ini tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Jika Rusia terus mengirimkan drone murah, NATO akan dipaksa menghabiskan rudal mahal mereka, menguras persediaan dan anggaran pertahanan. Solusinya? Berinvestasi pada teknologi yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone yang sudah ada di Swedia. Inilah yang sedang didiskusikan oleh para pemimpin Eropa. Konsep yang kini populer adalah tembok drone. Ide ini pertama kali digagas oleh negara-negara Baltik, Polandia, dan Finlandia, yang secara rutin menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia. Istilah ini bahkan dipakai oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Konsepnya sederhana, membangun sistem pertahanan udara yang terkoordinasi dan berbiaya rendah di sepanjang perbatasan. Komisi Eropa bahkan sudah mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar euro. Para ahli menekankan bahwa Eropa harus belajar dari Ukraina. Ukraina telah berhasil menembak jatuh banyak drone Rusia, seringkali menggunakan teknologi yang lebih sederhana dan berbiaya rendah. Namun, ada tantangan besar. Meskipun ada keinginan untuk berinvestasi pada teknologi baru, NATO masih menghadapi masalah birokrasi dan perbedaan pandangan di antara anggotanya. Namun, apakah NATO benar-benar siap? Ada pandangan yang berbeda dari para ahli. Admiral Rob Bauer, mantan Ketua Komite Militer NATO, sangat optimis. Dia menyebut NATO berada di zona abu-abu antara damai dan perang, dan sudah siaga penuh. Ini pesan penting untuk Tuan Putin. NATO akan merespons, apapun yang terjadi, katanya. Bauer menganggap keberhasilan menembak jatuh drone di Warsawa sebagai bukti bahwa aliansi telah lulus tes. Namun, pandangan berbeda datang dari Ian Bond dari Center for European Reform. Ia skeptis, kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan. Bond memperingatkan bahwa sikap pasif beberapa negara anggota, seperti Lituania dan Rumania yang sempat menahan diri untuk tidak menembak jatuh drone, bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif. Sikap yang pasif bisa dianggap Rusia sebagai izin untuk terus menguji dan bahkan menyerang target di Ukraina Barat.
Ini menunjukkan perlunya konsistensi dan keberanian dalam merespons ancaman. Jadi, insiden drone ini adalah pengingat yang suram bahwa sifat peperangan telah berubah. Perang di Ukraina adalah contohnya, dan kini tantangan itu telah sampai di pintu depan NATO. Pertarungan ini bukan lagi tentang siapa yang punya jet paling canggih, tapi siapa yang paling cerdas dan efisien dalam menghadapi ancaman asimetris. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa NATO harus lebih agresif dalam menghadapi ancaman drone Rusia? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!